Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas manajemen A Stambuk 2020 di Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan kembali tentang materi dari mata kuliah manajemen agribisnis. Judul materi kali ini yaitu manajemen produksi dan operasi agribisnis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Hendra Saputra SE MSI, yang mana atas bimbingan beliau makalah kali ini bisa selesai dengan baik. Sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Sidik. Yang kedua ada Andika Ferdiansyah Harahap. Yang ketiga ada Aura Davisama. Yang keempat ada Carol Robeka Bukit. Yang kelima ada Cindy Wulandari. Dan yang keenam ada Devi Yulia. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan materi kami yang berjudul manajemen produksi dan operasi agribisnis. Baik, di sini saya akan membacakan tentang manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi merupakan penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Nah, menurut Downey dan Erox 1992 pada agribisnis, prinsip manajemen produksi terbukti telah bermanfaat dan memperbaiki metode pengumpulan, penyortiran dan pengelompokan mutu, pemrosesan dan fabrikasi, mengepakkan serta pengiriman produk pertanian. Nah, ada berikut 3 fungsi pokok yang ada dalam unit usaha. Yang pertama itu ada pemasaran, yaitu marketing yang merupakan ujung tombak dari unit usaha, sebab bagian ini langsung berkaitan dengan konsumen. Nah, yang kedua itu ada keuangan atau finance yang bertanggung jawab atas perolehan dana guna pembiayaan aktivitas unit usaha serta pengelolaan dana. Nah, yang terakhir itu ada produksi ataupun operasi yang merupakan penghasil dari produk atau jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen. Nah, di sini saya akan membacakan tentang ruang lingkup manajemen operasi dan produksi. Di sini ada menurut Julian Yamit 2003, karakteristik dari sistem manajemen operasi adalah yang pertama itu ada mempunyai tujuan, yaitu mengantarkan barang dan jasa. Yang kedua itu mempunyai kegiatan, yaitu proses transformasi. Yang terakhir itu adanya mekanisme yang mengendalikan pengoperasian. Nah, ada 3 aspek nih dalam ruang lingkup manajemen operasi, yaitu yang pertama itu ada aspek struktural, yaitu aspek yang memperlihatkan konfigurasi komponen yang membangun sistem manajemen operasi dan interaksinya satu sama lain. Nah, yang kedua itu ada aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan perencanaan, penerapan, pengendalian maupun perbaikan agar diperoleh kinerja optimum. Nah, yang terakhir itu ada aspek lingkungan, yaitu memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Sistem produksi. Produksi adalah aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan input menjadi keluaran output. Nah, ada 4 perbedaan pokok antara usaha jasa dan usaha pabrikasi. Di antaranya yaitu, yang pertama, dalam unit usaha, pabrikasi keluarannya merupakan barang real, sehingga produktivitasnya akan lebih mudah diukur bila dibandingkan dengan unit usaha jasa yang keluarannya berupa pelayanan. Yang kedua yaitu kualitas produk yang dihasilkan dari usaha pabrikasi lebih mudah ditentukan standarnya. Nah, yang ketiga yaitu kontak langsung dengan konsumen tidak selalu terjadi pada usaha pabrikasi, sedangkan pada usaha jasa, kontak langsung dengan konsumen merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan. Yang keempat yaitu tidak ada dijumpai adanya persediaan akhir di dalam usaha jasa, sedangkan dalam usaha pabrikasi adanya persediaan sesuatu yang sulit dihindari. Tipe-tipe produksi. Nah, ada 3 tipe produksi. Yang pertama yaitu proses produksi jangka waktu pendek. Kegiatan produksi berlangsung dengan cepat dan langsung menghasilkan produk baik barang ataupun jasa bagi konsumen.
Yang kedua yaitu produksi dengan jangka waktu panjang. Kegiatan produksi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, yang ketiga yaitu produksi secara terus-menerus. Kegiatan produksi yang melakukan pengolahan bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahapan dalam pengerjaan hingga menjadi sebuah barang jadi. Perencanaan produksi. Manajer operasional bertugas menyusun strategi proses untuk dapat mencapai sasaran operasional dan organisasi atau perusahaan. Tampu Bolon 2004. Sistem operasional dikenal ada 4 strategi proses, yaitu yang pertama, proses produksi yang terputus-putus atau intermittent proses. Mempergunakan peralatan produksi yang disusun atau diatur sedemikian rupa yang dimanfaatkan secara fleksibel atau multipurpose untuk menghasilkan berbagai produk atau jasa. Yang kedua, proses produksi yang kontinu atau continuous proses. Peralatan produksi yang disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa, serta arus bahan di dalam proses telah terstandarisasi. Yang ketiga, proses produksi yang berulang-ulang atau repetitive proses. Proses produksi yang menggabungkan fungsi intermittent proses dan continuous proses. Dan yang keempat, proses massa atau mass customization, proses produksi yang menggabungkan fungsi intermittent proses, continuous proses, serta repetitive proses yang menggunakan berbagai komponen bahan, teknik schedule produksi, dan mengutamakan kecepatan pelayanan. Produksi sebagai sistem yang menyeluruh. Menurut Doni dan Erickson, pada tahun 1992, manajer agribisnis yang mampu memperkirakan semua pengaruh yang mungkin atas berbagai variabel produksi menerapkan cara pandang sistem. Ketiga bagian dari sistem ini yaitu lokasi, ukuran, dan tata letak fasilitas. Lokasi. Dalam memilih tempat untuk fasilitas, pada umumnya manajer agribisnis harus mempertimbangkan 4 hal, yaitu yang pertama sumber bahan baku, yang kedua ketersediaan tenaga kerja, yang ketiga lokasi pasar, dan yang keempat insentif khusus yang tersedia pada daerah tertentu. Ukuran pabrik. Ukuran pabrik yang optimal merupakan dimensi penting dari agribisnis. Pada umumnya, unit-unit yang lebih besar lebih mudah dioperasikan, tetapi pabrik yang terlalu besar hanya akan merupakan pemborosan. Tata letak. Dalam merencanakan tata letak, suatu pabrik perlu mempertimbangkan semua proses dan prosedur yang akan dijalani pabrik, kuantitas dan kualitas yang diperlukan, dan setiap jenis perubahan, jenis, mutu, atau permintaan produk di masa mendatang. Macam-macam layout. Layout proses dikenal juga sebagai functional layout yang sama atau memiliki fungsi yang sama ditempatkan pada satu departemen atau bagian. Yang kedua, layout produk atau garis atau line layout. Layout produk atau garis adalah pengaturan tata letak fasilitas pabrik berdasarkan aliran dari produk tersebut. Yang ketiga, layout kelompok adalah pengaturan tata letak fasilitas pabrik ke dalam daerah-daerah atau kelompok mesin bagi pembuatan produk yang memerlukan pemrosesan yang sama. Yang keempat, layout posisi tetap atau fixed position layout adalah pengaturan material atau kelompok produk yang dibuat akan tinggal tetap pada posisinya. Sedangkan fasilitas produk seperti peralatan perkakas, mesin-mesin, manusia, serta komponen kecil lainnya akan bergerak atau berpindah menuju lokasi material atau komponen produk utama tersebut. Layout bentuk U. Hakikat layout bentuk U adalah pintu masuk dan keluar bahan baku dan produk akhir berada pada posisi yang sama. Yang keenam, gabungan garis dan proses penggabungan kedua tipe layout ini untuk mengeliminir segala kelemahan yang terdapat dalam layout proses maupun layout garis.
Yang terakhir, layout gabungan garis dan bentuk U dengan penggabungan kedua layout ini dapat mengurangi tenaga kerja pecahan. Selanjutnya, contoh kasus. Dalam sistem produksi PT Sinar Mayang Lestari, dalam pengolahan kopi terdiri dari input, proses, output, dan menghasilkan umpan balik atau feedback. Nah, dalam input, sistem tersebut terdiri dari laporan hasil penjualan green bean yang akan digunakan untuk menentukan pengadaan bahan baku. Bahan baku tersebut berasal dari kebun milik PT Mayang Lestari dan petani mitra untuk diolah menjadi kopi proses natural, honey, dan full wash. Output tersebut berupa green bean yang akan didistribusikan ke Malabar Mountain Cafe. Feedback atau umpan balik dalam sistem ini adalah hasil penjualan Malabar Mountain Cafe yang akan dijadikan sebagai input. Penggunaan mesin pengolahan yang tidak sesuai dengan kapasitas mesin terpasang menyebabkan sistem produksi PT Sinar Mayang Lestari belum optimal. Selanjutnya saran. Saran perlu adanya perbaikan dari perusahaan agar sistem produksi dapat berjalan secara optimal, sehingga dapat memenuhi permintaan. Hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah menambah pasokan bahan baku sehingga mesin pengolahan yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan kapasitas terpasangnya. Baik, kita masuk ke kesimpulannya. Manajemen produksi dan operasi adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengkoordinasikan dan memanfaatkan sumber daya atau faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, energi, modal, dan informasi yang ada dan dimiliki oleh perusahaan yang kemudian melalui proses transformasi, masukan-masukan atau input-input diubah menjadi output, yaitu berupa produk, barang, dan jasa, serta suatu pengambilan keputusan mengenai pengelolaan yang optimal dengan penggunaan faktor-faktor produksi dalam proses transformasi input menjadi output yang ditentukan oleh organisasi. Manajemen operasi dan produksi sendiri ini memiliki tantangan masa depan untuk lebih bertahan dalam menghadapi globalisasi. Termasuk di dalamnya terdapat ruang lingkup manajemen operasi dan produksi, yaitu perencanaan, sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Ketiga ruang lingkup tersebut memiliki bagian-bagian yang lebih luas, sehingga manajer operasi dan produksi memiliki peran masing-masing dalam pekerjaannya.